Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurhandayani dari kelas Aksya 2A. Di sini saya akan menampilkan studi kasus, isu-isu terupdate tentang ekonomi, kemudian saya akan menganalisisnya menggunakan ilmu ekonomi mikro Islam. Nah, tanpa lama-lama langsung saja kita simak permasalahannya. Harga rempah seperti jahe dan temulawak naik di pasaran. Warga tak ingin terjangkit virus corona hingga permintaan semakin tinggi. Di Pasar Rangkas Bitung, Lebak, Banten, harga rempah seperti jahe merah naik signifikan. Jahe merah semula Rp50.000 per kilogram, kini menjadi Rp80.000 per kilogram. Kencur semula Rp40.000 per kilo, sekarang dijual sekitar Rp80 hingga Rp100.000 per kilogram. Sedangkan kunyit harga masih relatif stabil di kisaran Rp20 hingga Rp25.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan beberapa jenis rempah-rempah ini sudah berlangsung sejak 4 hari lalu, sejak kasus perdana positif corona di Indonesia. Di Jakarta, saudara, warga juga memburu rempah-rempah di pasar. Pasalnya, rempah dipercaya dapat meningkatkan daya tahan tubuh agar terhindar dari virus. Rempah-rempah semakin diminati warga tentunya saat virus corona telah masuk ke tanah air, seperti jahe merah, kunyit, dan temulawak. Bahkan, salah seorang pedagang di pasar mengaku permintaan yang tinggi saat ini mendongkrak harga rempah. Nah, dari cuplikan video tadi, kita bisa melihat bahwa harga rempah naik melambung tinggi. Nah, apa sih faktor yang mempengaruhi harga pasar? Yang pertama adalah permintaan pada suatu komoditas. Yang kedua adalah jumlah persediaan komoditas. Yang ketiga adalah pandangan masa depan dari konsumen maupun produsen. Yang keempat adalah produsen mengetahui selera konsumen. Yang kelima adalah tinggi rendahnya biaya produksi. Nah, harga rempah bisa naik karena permintaan akan rempah yang tinggi. Yang kedua, karena permintaan yang tinggi, stok rempah menjadi langka. Kepanikan membeli rempah dengan jumlah yang tidak biasa ini semestinya tidak dilakukan. Pasalnya, kepanikan membeli tersebut bisa berdampak pada aspek lainnya. Demikian juga dalam ilmu ekonomi mikro Islam. Dalam mengonsumsi dan memenuhi kepuasan ada sekat-sekatnya, yaitu ada bagian halal, mubah, dan haram. Pada tahap pertama ini diartikan bahwa kita harus membeli barang yang halal, kemudian membeli 1 atau 2 barang sesuai kebutuhan dan kewajaran. Nah, ini masuk pada tahap mubah. Dianjurkan untuk membeli barang itu sesuai dengan utilitasnya. Bisa masuk pada tahap haram apabila kita membeli semua stok barang yang ada, yang melebihi dari maslahah dan utilitasnya. Nah, dalam konvensional tidak ada sekat-sekatnya, yang ada hanyalah titik maksimum, di mana semakin menambah tingkat kepuasan melebihi dari titik maksimum, maka tingkat kepuasannya semakin menurun. Jika kita lihat dari sudut prinsip sistem ekonomi Islami, masalah ini menyinggung tentang freedom to act dan social justice, di mana dalam freedom to act, setiap individu ini akan menciptakan mekanisme pasar dengan cara tidak ada unsur gharar, distorsi, riba, dan tadlis. Sedangkan dalam prinsip social justice,
Keadilan dalam Islam diartikan dengan suka sama suka dan tidak ada yang dizolimi serta tidak ada unsur tadlis. Nah, dalam kasus penjual yang menjual barang dengan harga yang tinggi sebenarnya tidak masalah selagi konsumen menyepakati harga tersebut dengan unsur suka sama suka. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.